Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah psikologi sosial. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikologi sosial. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pendekatan psikologi sosial yang akan saya jelaskan hari ini berkaitan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan insentif dan pendekatan behaviorisme. Untuk pendekatan insentif, pokok pikiran utamanya adalah perilaku sebagai sesuatu yang ditentukan oleh insentif yang tersedia untuk berbagai macam tujuan. Di individu bertindak berdasarkan untung rugi yang akan diperolehnya dari setiap perilaku. Nah, dalam pendekatan insentif ada beberapa teori. Yang pertama, rational decision making theory, yang mana teori ini mengemukakan bahwa seseorang dalam mengambil berbagai tindakan atau keputusan akan memperhitungkan untung dan ruginya, dan secara rasional akan memilih alternatif yang paling baik, yaitu tindakan yang akan memberikan keuntungan sebesar mungkin dan kerugian sekecil-kecilnya. Kita ambil contoh pedagang yang menjual barang dagangannya semahal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, teori insentif ya. Ada ekspektasi value teori namanya. Nah, untuk teori ekspektasi value teori, keputusan diambil atas dasar value atau nilai serta derajat ekspektasinya, harapan dari berbagai akibat keputusan yang mungkin akan diambil nantinya. Misalnya, kita ambil contoh ketika seorang remaja diminta untuk memilih pilihan mobil yang akan diberikan oleh orang tuanya, apakah mobil sport atau mobil yang tipe keluarga untuk transportasinya. Nah, karena ia seorang remaja, maka pastinya ia akan memilih mobil sport untuk transportasinya. Kenapa? Agar dinilai lebih keren dan gaul untuk anak-anak zaman sekarang. Namun, jika berbicara penghematan biaya tambahan perawatan, maka si remaja ini akan memilih bengkel kenalannya dengan harapan nantinya akan mendapatkan diskon. Kira-kira seperti ini contohnya. Berikutnya, teori pertukaran. Nah, pokok pikiran utama di teori pertukaran ini bahwa perilaku seseorang terhadap orang lain akan didasarkan pada pertimbangan untung rugi dari kedua belah pihak, yang mana timbul dari berbagai kemungkinan akibat adanya interaksi. Kita ambil contoh misalnya seorang perawat, meskipun jam kerjanya sudah selesai, tetapi dia tetap bersedia melayani pasien yang datang dengan pertimbangan antara si perawat dan pasien saling dapat keuntungan. Perawat nantinya akan dapat keuntungan titel perawat yang baik, dan pasien akan mendapatkan keuntungan perawatan dari si perawat tadi. Nah, ini untuk bahasan teori-teori insentif. Nah, berikutnya kita masuk ke pendekatan behavior. Pokok pikiran utama dari pendekatan behavior, yakni perilaku, itu akan ditentukan oleh apa yang dipelajari. Nah, mekanisme umum dalam pendekatan behaviorisme ini ada 3 yang saya ambil di sini. Yang pertama itu classical conditioning atau pengkondisian klasik suatu proses belajar, yakni stimulus netral yang nantinya dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Nah, yang kedua, reinforcement. Nah, reinforcement ini terbagi atas 2, positif dan negatif.
Individu akan belajar menampilkan perilaku tertentu apabila perilaku tersebut disertai dengan sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan kebutuhan. Nah, ini yang nantinya akan menyimpulkan bahwa ini sebuah reinforcement atau penguatan positif. Lalu untuk reinforcement negatif, individu akan belajar menghindari perilaku-perilaku yang disertai akibat yang tidak menyenangkan nantinya. Nah, ini yang kita katakan dengan reinforcement negatif. Nah, yang terakhir di bahasan kita untuk hari ini, kita berbicara tentang mekanisme pendekatan behavior imitasi atau imitate. Nah, imitate sebuah perilaku sosial dan sikap individu dipelajari dengan meniru sikap dan perilaku orang lain yang menjadi model. Nah, jadi ada model yang ditiru. Nah, misalnya kita ambil contoh anak-anak itu sangat gampang untuk meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Misalnya ketika memakai make up, lipstick, bedak dan sebagainya, mungkin si anak awalnya hanya melihat, tapi karena sering dia lihat, lalu dia akan melakukan tindakan peniruan dari si model yang dia lihat ini, seperti apa yang dilakukan oleh si model tersebut. Oke, sekian untuk bahasan kita hari ini.